Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selesainya jabatan Presiden Jokowi 10 tahun kemarin tidak berarti selesainya pula pertanggungjawaban dia terhadap berbagai kebohongan, berbagai pengkhianatan, berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Maka kita sebagai civil society termasuk media harus terus mengingatkan apa yang menjadi concern dari rakyat hari ini ketika kita ingin pemerintahan Pak Prabowo tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Berbagai ekspresi muncul di masyarakat, mulai dari grafiti, demo, aksi, nyanyian, sampai pada satu yang akan kita bahas kali ini, tulisan dari sahabat saya Yusuf Blegur. Biasa beliau menulis secara naratif, deskriptif, tajam, tapi kali ini dia menggunakan metode puisi. Keren juga, kita harus simak sebagai sebuah ekspresi rakyat, ya. Jokowi sang suci, pengkhianat dan penuh kebohongan. Ini kontradiksi ya, antara Jokowi yang suci dengan penuh pengkhianatan dan kebohongan. Mari kita simak puisi dari Yusuf Blegur. Jokowi sang suci disampaikan oleh Yusuf Blegur. Ini anak didiknya dari suaminya Ibu Megawati. Puisi ini bukan tentang antipati. Puisi ini bukan tentang a priori. Puisi ini bukan tentang kesalahan yang dicari-cari. Puisi ini tentang data dan fakta Jokowi. Jokowi menjadi musuh nyata NKRI. Jokowi komitmen dan konsisten mengakali. Bergaya priayi sesungguhnya berwatak tirani. Tanpa malu, tanpa harga diri, kebohongannya abadi. Penghuni gorong-gorong menjadi presiden boneka oligarki. Miskin prestasi, warisannya berupa tragedi. Memuliakan para cukong demi upeti. Tipu sana, tipu sini, tamak penuh ambisi. Terlihat merakyat namun bersifat keji. Terkesan sederhana namun haus puja-puji. Seolah-olah peduli namun penuh basa-basi dan segunung janji. Sekonyong-konyong mengabdi namun mengkhianati. Jokowi tuntas merusak demokrasi. Jokowi lugas menggerus konstitusi. Jokowi tegas kerja manipulasi. Jokowi cerdas dan layak menjadi sang suci. Kenapa Jokowi sang suci? Mungkin karena melindungi dan dilindungi oligarki. Mungkin karena tak akan pernah bisa diadili, apalagi sampai dihukum mati. Bekasi Kota Patriot, 24 Sya'ban 1445 Hijriah.
23 Februari 2025. Jadi ini tulisan masih hangat sekali puisi ini. 2 hari yang lalu ditorehkan dari tintanya Yusuf Blegur. Mari kita coba simak apa yang menjadi kerisauan, kekhawatiran dari seorang Yusuf Blegur. Kalau kita lihat puisi Jokowi Sang Suci karya Yusuf Blegur ini, tentu ini sebuah karya sastra yang syarat dengan kritik politik terhadap Jokowi. Puisi ini menggunakan bahasa yang tajam, metafora yang kuat, dan nada sinis untuk menyampaikan pesan tentang ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Jokowi. Dan saya kira ini mewakili sebagian rakyat kita, kalau tidak dibilang sebagai sebagian besar. Nah, apa yang disampaikan oleh Yusuf Blegur ini menarik. Mengangkat tema kritik politik terhadap kepemimpinan Jokowi. Penyair Yusuf Blegur memang menunjuk Jokowi sebagai sosok yang tidak jujur. Dikatakan sebagai pengkhianat dan penuh kebohongan. Kemudian sebagai sosok yang tiran. Meski terlihat merakyat, penyair menganggap Jokowi memiliki watak tirani. Boneka oligarki. Sebagai alat penguasa ekonomi yang hanya mementingkan segelintir kepentingan mereka saja. Dan tentu perusak demokrasi. Penyair menuduh Jokowi merusak demokrasi dan konstitusi melalui manipulasi. Dan faktanya mudah sekali kita lihat. Sudah bertebaran. Bahkan kalau kita ingat seorang Habib Rizik Syihab pun sudah melaporkan ini secara perdata ke pengadilan, ya. Menuntut ganti rugi berapa ratus triliun atas segala kebohongan, dan uangnya kalau itu dipenuhi akan diserahkan ke negara langsung. Nah, masuk tuh bisa ke Danantara, ya. Pesan utama tapi yang disampaikan oleh Yusuf Blegur ini tentu adalah ketidakpercayaan terhadap integritas dan kepemimpinan Jokowi. Tapi kan kepemimpinannya sudah selesai. Tapi kan pertanggungjawabannya belum ada. Kan itu soalnya. Dan tentu sistem oligarki yang mencengkram kekuatan pemerintahan hari ini, katakanlah kemarin di eranya Jokowi, ini kan yang membuat rusak sistem demokrasi kita. Jadi seolah-olah demokrasi padahal oligarki. Kalau kita lihat bahasa yang digunakan oleh Yusuf Blegur memang cukup provokatif, ya. Dan atau bahasa lainnya sinis juga. Tapi kita tentu tahu keresahan yang ada dalam benak seorang Yusuf Blegur, ya. Penghuni gorong-gorong menjadi presiden boneka oligarki. Ini kan menggambarkan Jokowi yang memang berasal dari rakyat kecil, dari gorong-gorong, dan memang pencitraannya tempo hari juga lewat gorong-gorong. Tapi dengan begitu akhirnya dia tampaknya mudah dijadikan sebagai alat oleh oligarki. Bergaya priayi sesungguhnya berwatak tirani. Nah, ini juga kan mencoba menampilkan kontrasnya, penampilan yang ditunjukkan dengan watak yang sebenarnya. Jadi hipokris gitu. Tapi di sini juga kita lihat Jokowi cerdas dan layak menjadi sang suci. Ini kalimat yang dijadikan judul juga lah. Istilah sang suci memang digunakan secara ironis untuk menyindir Jokowi yang dianggap kebal dari kritik, kebal dari hukum. Luar biasa. Nah, metafora dan gaya bahasa yang disampaikan oleh Yusuf Blegur, saya kira ini memperkuat citra negatif Jokowi sebagai sosok yang hipokrit, manipulatif, dan memang tidak layak menjadi pemimpin. Tapi fakta sejarah menunjukkan dia sudah memimpin kita 10 tahun. Maka ada data historis, ada data harapan. Kan kita seringkali mengatakannya begitu. Harapannya kita ingin seorang presiden ini yang punya kualifikasi, kemampuan A, B, C, D. Dan itu semuanya tak ada dalam Jokowi. Tak ada dalam diri sosok Jokowi. Tapi kan itu sudah menjadi fakta yang harus kita terima. Tapi tentu sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Negeri ini tidak boleh melakukan yang seperti Jokowi lakukan. Menjadi bonekanya oligarki.